Alhamdulillahilladzi amana musliman lana bilail sa'adat dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad Allah subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala ibad, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'alhamdulillahi wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah Jumat, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari judul khutbah tentang tahun Islam 1447 Hijriah. Kita jadikan pertanyaan, tahun baru Islam 1447 Hijriah mampukah kita menjadikan momentum dalam mengelola hidup kita dengan penuh kehormatan? Mampu kita melalui landasan tahun baru Islam 1447 Hijriah kita kelola hidup kita dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kehormatan dan penuh kebaikan. Teman-teman ini, maka dengan itu ada hasil survei dari mahasiswa bahwa untuk mengelola hidup kita ini dengan penuh kehormatan, penuh kemuliaan, sekaligus disegani oleh semua orang, maka kita harus tanamkan dalam jiwa, dalam hati, dalam otak, dalam memori kita. Yang pertama adalah kabirul hayai atau kabirul hayai. Dengan itu kita miliki sikap, sifat, karakter kabirul hayai. Mata presisi, malu dibilang orang penipu, malu dibilang orang pendusta, malu dilihat orang melakukan perbuatan yang tidak pantas, maka itu sudah menjadi modal kita untuk hidup dihormati dan disegani. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-haya'u minal imani. Ya, nah iya kan presiden rasa malu itu termasuk bagian dari iman.
Jadi kalau ada orang malu dibilang pendusta, malu dibilang penipu, malu dibilang penganiaya, malu dibilang pemain judi, malu dibilang pemakan riba dan seterusnya, maka itu kita sudah punya modal hidup untuk dihormati. Tetapi kalau sebaliknya, ini betul nilai-nilai realita. Ini pertama. Kemudian yang kedua, untuk hidup dan mengelola hidup kita dengan hormat, penuh kehormatan. Yang kedua, idza kana al-imanu aqwa wa akbar minal hawa. Iman yang kita miliki lebih kuat, lebih besar, lebih tangguh daripada hawa nafsu yang kita miliki. Iman yang kita miliki, kalau misalnya hanya 60% kekuatan iman kita, usahakan hawa nafsu kita itu di bawahnya itu, di bawahnya. Kapan di atasnya bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita bilang, Ustaz, kenapa begitu Ustaz? Ustaz apa? Kenapa begitu hadiahmu? Kenapa begitu? Padahal ini dari awal dia organisasi Islam dan sebagainya. Kenapa? Ya, persoalannya iman yang dia miliki lebih rendah, lebih lemah dibandingkan keinginan hawa nafsu yang dia miliki. Dia misalnya 50% iman, akan tetapi hawa nafsunya yang 40. Ya, akan tetapi imannya 90%, hawa nafsunya 95, masih bisa terperosok pada hal yang tidak bagus. Maka dengan itu, ini iman yang kita miliki ini, dan sekaligus amal kita belum ada ahli kita yang bisa menciptakan alat. Dia pakai macam minggu untuk mengukur kekuatan iman kita, tidak sama dengan yang lainnya. Kolesterol kita bisa diukur, bisa diketahui, asam urat kita, gula kita, berat badan kita, dan sebagainya sudah ada alatnya. Akan tetapi sampai hari ini belum ada ahli yang bisa menciptakan teknologi yang bisa mengukur kekuatan iman dan juga amal-amal kita. Coba misalnya sudah ada alat canggih, alat pengukur ya. Kita mau pergi salat Jumat, berapa kekuatan iman kita? Kita misalnya naik 80. Sebulan dari salat Jumat kita lagi naik nimba, berapa iman kita? Kata kita ini dari salat Jumat, naik jadi 95 dan seterusnya. Begitu juga pahala. Seandainya sudah ada alatnya, langsung berapa pahala kita bisa Jumat? Berapa? Akan tetapi sampai hari ini belum ada alat canggih yang diciptakan oleh para ahli. Nah, makanya dengan itu, iman yang kita miliki ini diibaratkan HP, laptop, alat canggih yang lainnya harus selalu dicas, ditambah daya. Seperti ini kita datang sholat Jumat, yaitu untuk menambah daya kekuatan iman kita. Baca Quran, zikir dan sebagainya, itu menambah daya, menambah kekuatan iman kita. Karena itulah ini dua masalah iman dan amal, ya tergantung kepada kita.
kita yakin tentang iman yang kita miliki, kita yakin amal-amal yang kita pernah lakukan bernilai pahala kan? Semua aktivitas kita yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, ittaqullah, takwa kepada Allah. Maksudnya, mampukah kita semua kegiatan kita, semua aktivitas kita, semua usaha kita selalu dekat kepada Allah. Apakah kita sebagai pelajar, apakah kita sebagai petani, apakah kita sebagai peladang, apakah kita sebagai penjual, apakah kita sebagai pegawai, dan apapun aktivitas kita, mampukah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah? Pasti kalau selalu dekat kepada Allah, pasti selalu mengarah kepada kebaikan. Mapaluki ya secampur-campur pikirannya yang tadinya pada mulanya bagus pengelolaan bagus, tetapi pada akhirnya ujung-ujungnya tidak bagus. Kenapa? Karena jauh dari takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya semata-mata keuntungan, sehingga terkecoh dan memikirkan keuntungan, maka yang muncul adalah berbuat berzaliman dan sebagainya. Kemudian yang keempat, untuk hidup terhormat di atas dunia ini dalam mengelola hidup kita, wa kunu ma'as shadiqin. Jujur. Coba bayangkan betapa banyak orang yang wibawanya turun, di bawahnya tidak ada lagi nilainya di mata orang. Kenapa? Sudah banyak harta yang dimiliki sebenarnya, sudah melimpah, sudah ratusan juta, sudah miliaran, dibandingkan orang yang tidak punya. Kenapa tidak bisa menjadi orang dunia? Coba kita orang kelahiran kampung-kampung, hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan, makannya pas-pasan dibandingkan dengan kita. Kenapa kita ini sudah mapan, sudah bagus rumah tas, sudah ada mobil tas, sudah ada kendaraan tas, sudah banyak uang tas disimpan di bank? Kenapa kita tidak bisa jujur? Tidak bisa jujur. Nah, sehingga kalau masalah tinggi, maka dari itulah ini modal utama untuk hidup di dunia. Nah, semuanya itu tinggalkan semua. Apa yang kita raih, yang pernah kita capai, yang berbentuk harta, semuanya kita tinggalkan. Maka dengan itulah kesini obiye, maka dewe aja kata tori serpana. Desi sekali sorosan mega orang parata, mega duita, mega karata, mampakwe sekali mati kita harus sorosan, tidak ada. Maka dengan itu kita harus mengelola hidup kita ini. Pertama, memiliki sifat malu dalam hidup. Yang kedua, iman selalu berkuat. Yang ketiga, selalu dekat kepada Allah. Yang keempat, harus kita kelola hidup kita ini dengan penuh. Barakallahu fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu as-sami'ul 'alim.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.